Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini gue mau ngomongin tentang stop pembajakan. Oke, kayak sebenarnya kan kemarin kita udah ngomongin tentang kayak transisi jadi programmer gitu. Dan nanti akan ada, biasanya kita akan ada banyak ini ya, kayak belajar semua yang kita butuhin gitu, dari buku, dari video, dari macam-macam gitu. Sebelum itu terjadi, gue pengen nyampe satu pesan yang sebenarnya kayak klise banget gitu. Bukan klise sih, kayak mungkin kedengaran bullshit dan susah, tapi gue sangat menekankan hal ini gitu, bahwa jangan sampai kita ngebajak selama proses kita. Ya, karena kayak yang kita tahu ya, kan kayak banyak banget sebenarnya kayak sumber belajar berbayar gitu yang bagus di luar gitu. Ada buku, ada video, ada macam-macam deh gitu, dan harga itu nggak semua yang murah gitu. Kayak contohnya ada kayak video itu testing di JavaScript itu yang buatan Kenzie Dot, dia harga itu mahal banget sampai $300 gitu. Atau mungkin kayak eh, kalau yang pengen data science itu ada kayak data quest website juga, itu dia bayar itu sampai kayak $40 gitu, 40 atau berapa dolar per bulan, berarti kayak 600 ribu ya gitu. Ada juga kalau misalnya kita mau belajar Haskell, itu ada buku yang harga itu sampai $50, jadi kalau di itu tuh sekitar 800 ribuan, 900 ribu gitu, nggak murah harganya. Dan sebelumnya gue juga mau bilang kalau gue dulu juga sering banget ngebajak waktu zaman kuliah. Itu kayak mungkin kayak 5 tahunan gitu. Kayak game, buku-buku gitu. Gue dulu banyak banget ngebajak gitu. Dan itu nggak benar sebenarnya. Dan gue sama sekali nggak bangga sama hal itu. Jadi jangan diikutin. Nah, sebenarnya kenapa ngebajak itu gue against banget sama ini. Gue kayak ibaratnya mengambil posisi berlawanan dengan yang ngebajak gitu. Karena itu sebenarnya kayak kita ngambil sesuatu yang bukan hak kita gitu. Dan kita harusnya malu sih sama hal itu. Kita ngambil sesuatu itu punya kita, itu bukan punya kita, tapi kita mau ngambil seenaknya. Kayak contohnya misalnya ada, terutama gini ya, kalau misalnya kita nonton TV nih, kita lihat ada koruptor gitu kan, kayak yang udah bukan tertuduh ya, tapi yang udah ya jelas-jelas dia ngambil duit kita, duit rakyat gitu, kesel kan sebenarnya kan. Ya itu sebenarnya kesel itu mungkin karena dibilang karena dia itu sebenarnya udah ngambil sesuatu yang bukan haknya mereka gitu loh. Yang ambil aja gitu, padahal itu bukan haknya dia gitu. Itu haknya kita kan. Kita udah bayar buat yang udah kerja, kita udah ngebayar pajak, udah nyisihin makin lama makin gede bayarannya gitu. Tapi udah gitu diambil, bukannya dipakai gitu. Dan kayak sedih banget kan. Dan kayak apa namanya? Dan kita mau nggak sih kalau bisa kita diambil barangnya kayak diambil semena-mena gitu. Gitu. Ya, garing sih ini. Nah, tapi kalau gue sih nggak mau ya. Karena gue udah berusaha keras sama itu, terus diambil seenaknya itu. Tapi bisa jadi juga karena kita pembenarannya adalah karena mahal kan. Gue mau belajar tapi kok mahal banget gitu kan. Harganya itu di luar kayak di luar jangkauan, bisa sampai ratusan ribu gitu. Mahal banget. Iya benar. Tapi bukan berarti kita boleh ngelakuin itu sih. Karena contohnya aja ya, misalnya kayak video ini nih ya. Jadi gue bilang kayak kenapa itu salah banget? Karena sebenarnya kayak apa yang kita baca itu bikinnya nggak gampang gitu loh. Kayak contohnya video ini nih. Video ini gue bikin kan paling sekitar apa sih? 10 menitan gitu kan. Tapi percaya atau enggak, itu kayak buat sampai proses upload ke YouTube, itu tuh bisa sampai kayak 2 jam gitu loh. Buat video yang cuma 10 menit, nggak nyampe malah. Atau mungkin ya kalau lebih dikit lah gitu. Apalagi kalau misalnya kayak buku gitu. Buku itu sebenarnya salah satu sumber yang eh, lumayan valid. Kayak dia ada prosesnya kan. Dia buku itu kita ada draftnya, kita ada kayak kita mau buat apa nih buat buku nih. Nanti draftnya itu nanti ada yang periksa. Periksa itu nanti kayak cek lagi proses ini proses itu, ada proses layouting segala macam gitu. Itu capek banget bikinnya. Gitu. Kalau nggak percaya bisa bisa dicobain sih. Nah itu tuh udah kayak apa ya? Udah orang lain udah susah bikin gitu, terus kita mau seenaknya ngambil itu salah banget gitu. Dan yang kedua adalah, Eee, sebenarnya kalau dalam buat
kita mau jadi programmer, kita sebenarnya nggak perlu buku bajakan itu sih, atau sumber bajakan itu sih, karena banyak banget sumber yang gratis yang nggak kalah bagusnya. Kayak contoh, misalnya mau belajar JavaScript gitu, ada sumber yang bagus, namanya buku dia, namanya Eloquent JavaScript. Itu dia bikin tentang JavaScript, kayak belajar dari awalnya kayak gimana JavaScript gitu, lebih ke mungkin nggak dari awal banget ya, dia Eee, agak tinggi passing grade-nya gitu. Jadi kayak mungkin harus sudah ada paling bagusnya adalah kalau misalnya kita udah ada pengalaman buat pemrograman di bahasa lainnya gitu. Entar bisa gua kasih di description, link-nya itu. Terus itu contohnya satu gitu. Kita nggak perlu sebenarnya nggak perlu kayak, ada buku dari O'Reilly misalnya yang bagus tentang JavaScript terus dibajak gitu, nggak juga, banyak banget di luar itu. Atau misalnya kita mau belajar apa lagi, belajar programming gitu. Ada free code camp. Free code camp itu kayak dari awal banget yang ngajarin itu. Jadi nggak perlu kita misalnya lagi-lagi kayak ada video di mana, misal ada video di Udemy gitu ya. Video di Udemy ada bajakannya gitu misalnya. Padahal Udemy itu juga udah murah, mesti mau dibajak juga. Itu nggak bener banget sih gitu. Karena emang banyak banget alternatifnya gitu. Nggak perlu kita harus ngambil yang bajakan tadi. Nah, jadi intinya yang mau gue sampaikan adalah jangan ngebajak dan jangan pakai bajakan gitu. Karena emang sebenarnya nggak ada alasan banget buat itu. Dari alasan secara moralnya juga nggak ada gitu. Mungkin kita bisa bilang kayak pengetahuan itu kan milik umum gitu. Benar, pengetahuan milik umum. Tapi pengetahuan yang udah diraciknya sendiri itu bukan milik umum sih. Gitu. Sama kayak sumber daya alam milik umum, tapi kalau misalnya udah menjadi punya kita gitu, apakah mau diambil juga? Enggak juga kan. Kayak yang gue sampaikan adalah kita niatnya tulus mau jadi programmer. Kita pengen ngubah kehidupan kita buat di karir yang mungkin banyak manfaatnya gitu ya. Kalau emang kayak gitu, jangan banget buat mencapai ke sana dengan cara yang nggak bagus gitu. Karena emang ya, lagi-lagi sampai bosan kayak gue denger ya. Lagi-lagi nggak ada alasan buat itu sih. Oke guys, gitu dulu dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.